Sukaduka Satgas COVID-19 Banyuwangi tangani warga isoman. Solusi pendapatan tambahan di tengah pandemi dengan menabung sampah. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, Sukaduka tim Satgas COVID-19 Banyuwangi terus melakukan upayanya. Hal ini dilakukan terhadap warga yang tengah menjalani isolasi mandiri, disarankan untuk menjalani isolasi terpusat ke tempat yang sudah disediakan. Tujuannya tak lain untuk menekan laju penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Beginilah kesibukan petugas Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setiap harinya selalu saja ada rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri yang didatangi petugas kesehatan, petugas kecamatan, polsek dan koramil setempat. Perdebatan dan penolakan pasien serta keluarganya untuk menjalani isolasi terpadu di pusat diklat licin selalu mereka dapatkan. Namun petugas tetap dengan sabar memberikan penjelasan dan pengertian terkait pentingnya menjalani isolasi terpadu. Tujuannya tidak lain agar penyebaran virus COVID-19 tidak semakin meluas, terutama untuk anggota keluarga lainnya yang dinyatakan sehat. Meski tetap ada yang bersikeras menolak, petugas Satgas tetap tidak patah arang. Di hari berikutnya, petugas Satgas tetap datang lagi, hingga akhirnya si pasien bersedia untuk menjalani isolasi terpadu. Bahkan petugas Satgas bersedia menjemput sang pasien kapan saja, baik itu pagi hari, siang, sore, bahkan tengah malam sekalipun. Petugas tidak memaksa karena kesiapan psikologis sang pasien lebih diutamakan. Pasien disilakan berangkat naik sepeda motor sendiri atau bawa mobil sendiri atau mau naik ambulans yang sudah disiapkan oleh petugas kesehatan. Namun petugas Satgas tetap memantau dan mengawal hingga sampai di tempat isolasi terpadu yang ada di Kecamatan Licin tersebut. AKP Kusmin, Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Banyuwangi, membeberkan kalau dalam sehari Satgas Kecamatan bisa mendatangi lebih dari 5 rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Bahkan di pertengahan Agustus tahun 2021, dalam sehari tim Satgas pernah menjemput 10 pasien yang ada di Kecamatan Banyuwangi saja untuk dibawa ke tempat isolasi terpadu. Saya jelaskan, memang mulai awal sudah disampaikan terkait dengan COVID-19 ini, untuk yang melaksanakan isolasi mandiri diharapkan untuk melaksanakan isolasi terpusat di Balai Diklat Licin. Namun demikian beberapa bulan berikutnya ada kurang aktif. Kemudian awal bulan Agustus kemarin kita pertegas lagi, kemudian laksanakan lagi untuk seluruh yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah untuk digeser ke isolasi terpusat di Balai Diklat Licin. Dikarenakan ya makin meluasnya dan makin menyebarnya penularan COVID-19 di masyarakat, khususnya Kota Banyuwangi. Banyak suka duka yang dialami petugas saat menangani pasien isoman untuk dibawa ke tempat isolasi terpadu yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu. Namun ketika si pasien bersedia menjalani isolasi terpadu hingga akhirnya bisa segera pulang lagi setelah dinyatakan sembuh, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi petugas. Meski saat menjalankan tugasnya tidak sedikit petugas yang juga terpapar COVID-19. Bahkan ada yang harus menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit. Jadi suka dukanya banyak sekali di lapangan bersama 3 pilar, Babin Kantipmas, Babinsa, kemudian rekan-rekan tracer juga surveillance melaksanakan kegiatan untuk menggeser yang melaksanakan isoman ke isoter,
kesulitan dikarenakan ada penolakan dari yang bersangkutan sendiri atau pasien sendiri, dan juga penolakan dari keluarga, biasanya seperti itu. Jadi dengan adanya penolakan, maka kita membujuk dan merayu mereka untuk dapatnya digeser ke isolasi terpusat, dikarenakan kalau isolasi mandiri di rumah, mereka tidak terpantau oleh dokter dan tidak bisa dikontrol setiap hari. Kemudian juga memudahkan tenaga kesehatan untuk mengontrol mereka setiap saat kalau di isolasi terpusat. Jadi rata-rata mereka ingin isolasi mandiri di rumah karena dekat keluarga, bisa dilayani keluarga dan sebagainya. Namun demikian, karena penyebaran COVID-19 di lingkungan keluarga maupun tetangga, oleh karena itu pemerintah menyarankan untuk diisolasi terpusat di Balai Diklat Licin. Kalau kita bisa merayu mereka, kemudian mereka mau untuk dilaksanakan isolasi terpusat di Licin, ya itulah kebanggaan kita bisa membujuk mereka untuk bisa ke sana, kemudian bisa memutus mata rantai penyebaran di lingkungan keluarga maupun lingkungannya sendiri. Sehingga kita merasa senang lah kita bisa membujuk mereka untuk mau diisolasi di sana, sehingga mereka pulang sudah sehat kembali. Alhamdulillah sampai dengan saat ini rekan-rekan dari TNI Polri maupun para relawan, tracer, dan surveillance sehat. Kemudian juga memang ada beberapa para surveillance yang terkena dari beberapa puskesmas. Namun demikian karena mungkin bisa lebih awal diketahui sehingga lebih mudah untuk diatasi. Diharapkan kepada seluruh warga masyarakat yang ada keluarganya maupun temannya maupun mereka sendiri yang terpapar COVID-19 untuk tidak ragu-ragu untuk melaksanakan isolasi terpusat di Balai Diklat Licin, karena di sana sudah disediakan dokter yang mengawasi 24 jam, kemudian juga makan teratur, kemudian juga olahraga, kemudian juga tempat yang strategis, yang luas sehingga bisa untuk melaksanakan isolasi terpusat dan penyembuhan secara cepat. Tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker yang benar, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, adalah hal wajib yang harus dilakukan saat ini oleh setiap orang agar penyebaran COVID-19 cepat terputus. Hanya dengan mengumpulkan sampah rumah tangga bisa menjadi alternatif tambahan pendapatan bagi warga Banyuwangi di tengah pandemi COVID-19. Tak perlu keluar rumah, dalam 1 bulan bisa mencapai Rp900.000, bahkan bisa lebih. Hal tersebut tergantung dari jumlah sampah yang terkumpulkan. Pemirsa, Bank Sampah Banyuwangi yang beralamat di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, saat ini mengalami kenaikan jumlah nasabah hingga 1.500 orang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Agus Supriyadi, Koordinator Bank Sampah Banyuwangi pada Senin pagi 30 Agustus 2021. Dalam hal ini, dengan adanya bank sampah yang berdiri sejak tahun 2011 tersebut, sebelum adanya pandemi melanda, bank sampah ini hanya memiliki nasabah sekitar 1.200 orang. Namun saat memasuki masa pandemi COVID-19, serta adanya kegiatan bank sampah giat keliling di masa pandemi saat ini, justru nasabahnya mulai meningkat hingga mencapai 1.500 orang. Agus Supriyadi, Koordinator Bank Sampah Banyuwangi mengatakan, dengan adanya program tersebut masyarakat tidak perlu susah untuk mendapatkan penghasilan tambahan di tengah pandemi COVID-19. Hanya dengan memilah dan menabung sampah, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pundi-pundi rupiah. Agus juga menjelaskan, masyarakat tak perlu membawa sampah yang akan ditabung ke penampungan sampah di Banyuwangi. Cukup di rumah saja, petugas akan melakukan penjemputan sampah yang akan ditabung. Program dari kegiatan pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pelayanan pengelolaan sampah, khususnya apa yang sudah menjadi program kegiatan pemerintah adalah pilah sampah dari rumah. Kegiatan kami mencakup wilayah Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah kegiatan kami
disupport berbagai pihak, terutama tentang pengelolaan sampah, kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Ini menjadi ujung tombak kami di Indo ini untuk wilayah cakupan kota, termasuk di masa pandemi di tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2019 nasabah kami kurang lebih 1.200. Dengan kegiatan program Bahagia ini, Bank Sampah Giat Keliling sangat signifikan dan tepat sasaran bahwa kegiatan yang kami lakukan, pelayanan keliling dari rumah ke rumah itu di masa pandemi awal kegiatan 2020 itu tepat sasaran. Kita melakukan pelayanan sehingga masyarakat kita berikan edukasi dan sosialisasi kegiatan itu tentang pemilahan sampah di rumah. Jadi signifikan sekali jumlah nasabah yang kemarin 1.200 di awal pandemi 2020 meningkat menjadi 1.500 lebih. Dari semula sebelum pandemi itu kurang lebih per hari 5 kintal, sekarang bisa menyentuh angka 8-10 kintal per hari. Dengan omset tadi yang sebelum pandemi antara 5 juta sampai 10 juta, sekarang bisa 15 sampai 25 juta per bulannya. Sementara itu, Putri Mahadewi, salah satu nasabah, mengatakan dengan adanya program bank sampah ini, dirinya merasa untung. Hanya dengan mengumpulkan sampah dan menabungnya, ia mendapatkan pundi-pundi rupiah secara cepat. Putri juga menambahkan, selain diuntungkan dengan mendapatkan rupiah dari adanya program ini, lingkungan di sekitar tempat tinggalnya juga menjadi bersih. Karena dengan saya gabung dengan bank sampah ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Selain mendapatkan uang, juga lingkungan jadi bersih. Mulai tahun 2017, ya dari sampah-sampah kecil aja kita bisa dapat uang. Contohnya sampah anorganik seperti botol-botol plastik, kardus, masih banyak lagi. Tadi penarikan 200.000 per bulan, biasanya nabung 2 kali. Sering nabung sampah ya? Iya sampah-sampah di rumah kayak bahkan minyak jelantah pun bisa ditabung. Iya, itu tadi enaknya di bank sampah ini, misalkan saya nabungnya banyak sekali, itu tinggal telepon petugas Bahagia aja, nanti bisa dijemput sampahnya. Putri juga mengaku semenjak mengikuti program bank sampah sejak 5 tahun lalu, selama 1 bulan sekali, ia mendapatkan keuntungan mulai dari 200.000, bahkan bisa lebih tergantung dari sampah yang dikumpulkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.